Halo Ibu. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Baik Bu. Ibu juga bagaimana Bu? Alhamdulillah Kabarnya? sehat Oh, Pak. alhamdulillah. Gimana anak-anak Pak? Lancar ngajarnya? Ya alhamdulillah Bu, lancar Bu gitu. Kebetulan saya masuk di kelas 9 Bu. Oh juga iya, jam saya sekarang. kelas 8 Oh, kelas Pak. 8 ya Bu. Oh iya, iya. Sudah sampai bab mana Pak sekarang Pak? Saya sudah bab kedua Bu sekarang untuk Iya. anak-anak ini. Persiapan next semester ya Bapak ya, kita bentar lagi ya. Betul Bu, betul Bu. Jadi makanya saya masuk di kelas ini untuk menyampaikan kisi-kisi dengan anak-anak ini dengan persiapan Bu. Iya betul. Hmm. Nanti istirahat, Ibu nanti boleh pinjam waktu Bapak sebentar ya Bapak. Oh boleh Bu, boleh Bu. Nanti Ya. setelah selesai masuk, nanti kita ketemu di kantor saja Bu. Ya nanti Boleh. saya tunggu di kantor ya Bapak Boleh ya. Bu. Ya minta waktunya sedikit, ada yang ingin dibicarakan sedikit. Baik Bu, bisa Bu. Ya, selamat mengajar Bapak. Gimana Bapak tadi? Oh iya Bu, Benar, Bapak. mau saya keluar dari kelas juga Bu. Iya. Boleh Bu, yang tadi kita ngobrol tadi ya Bu ya. Boleh Bu, dalam di kantor saja Bu. Ya, makasih Bapak ya. Ini aja Bapak saja ya. Di sini aja Bu. Ya. Tadi Ibu minta waktu saya tadi ya, dan sekarang kebetulan sudah waktu istirahat. Nah, jadi kira-kira apa sih Bu permasalahan yang Ibu sampaikan gitu, untuk bisa kita diskusikan. Ya gini Pak, terima kasih sebelumnya karena Iya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk nanti di waktu istirahat Bapak. Sebenarnya permasalahan ini sudah saya alami 2 bulan ini Bapak berjalannya. Pada saat tahun pelajaran yang baru, sudah belajar berjalan 2 bulan kan ini, kulihat ada satu anak di kelas saya itu dia kesulitan sekali dan tidak mau berdiskusi bersama teman-temannya. Padahal dia ini cenderung anak yang pintar. Karena dia merasa pintar, dia tidak mau Bapak kalau saya ajak metode diskusi. Dia mengerjakan lembar kerja siswanya sendirian, secara individu. Dia tidak mau bergabung dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Kira-kira begitu. gimana ya Bapak ya? Kira-kira Bu, apa sih menurut Ibu permasalahan yang dihadapi anak Ibu itu sehingga dia tidak bisa bergabung dengan kelompoknya gitu Bu untuk bekerja sama? Menurut Ibu apa sih kira-kira permasalahan yang dihadapi anak itu? Ya Bapak, menurut saya sepertinya karena dia pintar ya Bapak ya. Jadi dia itu merasa ngapain kumpul-kumpul sama temennya, yang kelompoknya itu yang cenderung hanya main-main aja. Kalau iya. kalau diskusi hanya ngandelin dia aja, yang ngerjain dia doang. Jadi dia males Bapak kalau diajak diskusi. Jadi dia ngerjainnya sendiri dan jawabannya bagus Bapak. Oh begitu ya. Oh berarti anak itu pintar pada dasarnya, cuma tidak mau kerjasama dengan teman-temannya. Mungkin karena dianggap kurang nyambung ya. Iya. Kira-kira. Oh begitu ya Bu Nelia. Kira-kira Bu ya, bagaimana menurut Ibu supaya anak ini bisa kembali ke idealnya, ke kelompok diskusinya? Jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana begitu yang Ibu harapkan supaya anak ini bisa kembali keadaan idealnya lah kira-kira bekerja dalam kelompoknya? Kalau harapan saya sebagai guru ya Bapak ya, idealnya semua siswa itu mau dan mampu mengikuti semua rangkaian kegiatan yang sudah kita rancang. Bisa jadi dari metode pembelajaran kita dimulai dari diskusi ataupun Betul. think self-share ataupun metode pembelajaran yang lain. Semua siswa yang pintar baik yang kurang maupun sedang bisa ikut andil semua dalam proses pembelajaran yang kita berikan. Itu ideal yang saya harapkan Bapak. Oh begitu ya. Itu sudah cukup bagus Bu ya. Mungkin nanti ya dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi salah satunya juga bisa juga itu Bu ya, untuk membantu supaya anak-anak yang mampu, yang sedang, yang kurang mampu bisa terlibat di dalam kelompok diskusi ke depan. Itu sudah cukup bagus Bu. Nah kira-kira Ibu kapan bisa memulainya ya untuk bisa diterapkan di kelas supaya nanti kelompok diskusi anak Ibu nanti bisa lebih ideal seperti yang Ibu harapkan?
Berarti secepatnya Bapak ya harus saya aplikasikan dan diterapkan di kelas agar nantinya semua siswa baik yang pinter, orang maupun sedang tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Betul. Oke Bu, itu sudah cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan permasalahan anak tadi tidak akan terulang lagi dan proses pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu ya. Terima kasih ya Bapak ya. Nanti jangan bosan kalau saya siap Bu, sharing lagi ya kita Bapak sama-sama ya. Bu, kita kan sama-sama guru kan saling kerjasama, saling berbagi, saling menolong. Terima kasih ya. Lanjutkan silahkan ya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Saya menunggu Gary masuk ke kelas berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Popriani, CGP Angkatan ke-6 dari Kota Pagar Alam. Nah, di sini saya berperan sebagai observer dari praktik coaching dan model Tirta yang saya amati, yang diperankan oleh Bapak Herman sebagai coach dan Ibu Nerliza sebagai coaching. Dari praktik tersebut sudah terlihat langkah-langkah dan model Tirta yang mereka gunakan. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nerliza sebagai coaching, yaitu di salah satu sekolah yang dia ajar atau tempat dia bekerja itu ada seorang anak yang tidak mau diajak berkolaborasi. Nah, dari sana kita dapat menentukan tujuan atau tujuannya sudah tersampai dengan jelas. Selanjutnya identifikasi. Dari praktek ini ada identifikasi, yaitu siswa tersebut cenderung pintar sehingga lebih nyaman menyelesaikan tugas secara individu. Rencana aksi dari praktik coaching ini yaitu pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu coaching untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Terus ada tanggung jawab. Tanggung jawab sudah sangat jelas, yaitu untuk memperbaiki sistem pembelajarannya dengan cara merubah model pembelajaran serta menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya dan di kelas yang sama. Demikianlah hasil dari observasi saya sebagai pengamat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nerliza? Ya, baik Pak. Gimana nih bisa kita diskusikan tentang kelas meeting yang akan kita laksanakan sebentar lagi nih Pak? Kalau menurut Ibu Nerliza, kegiatan kelas meeting kita pada semester ini kira-kira apa saja kegiatannya? Seperti biasa, kayaknya bagus kegiatan perlombaan antar siswa pasti dilaksanakan ya Pak. Perlombaan antar siswa. Cabang yang akan kita ambil untuk perlombaan ini terkait dengan animo siswa saat ini kira-kira apa Bu? Tentang video pendek kayaknya bagus Pak ya. Jadi lomba membuat video pendek. Oh, bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Jadi video pendek anak antar kelas. Ya, temanya kira-kira apa Pak ya? Bagusnya. Kalau terkait dengan Hari Guru bagaimana Bu? Ya betul, bisa jadi Bapak ya, karena kan Hari Guru kita belum terlalu lama kita rayakan. Benar. Ya, jadi temanya tentang Hari Guru Nasional ya Bapak. Jadi fix tadi Pak ya. Iya. Kegiatan lomba film pendek tema Terkait dengan Hari Guru. Hari Guru Nasional. Halo Pak Ajmani, Ibu. Wah, Pak Herman, apa kabar? Baik, lagi santai ya. Pak. Oh iya, saya tadi dari apa? Dari Dinas Pendidikan Pak. Ngambil berkas saya. Oh, Iya, berkas ini naik pangkat. kenaikan pangkat? Iya. Periode yang April Pak. April kemarin? Iya. Oh. Tapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan dengan Ibu Nerliza. Oh, boleh. Masalahnya gitu. Saya tidak mengganggu?
Oh tidak, situ Oh, Pak. iya, Nggak apa-apa, boleh, Pak. boleh, silakan. Saya- Bapak Bu, kalau ada yang perlu Iya, disampaikan. Bapak kenapa? Kayaknya mukanya kusut. Iya Bu, Mama lah. Lagi bingung Aku kayaknya ini Bapak lagi. nih. Betul Bu, ini ada masalah juga Bu. Saya kan barusan dari dinas, Ya. ngambil berkas saya. Dipanggil saya, Pak Iman ada berkas yang kurang katanya. Setelah saya lihat loh, kok berkas saya kok ditolak gitu Bu. Jadi saya bingung jadi Bu. Kenapa Bapak kira-kira berkas Bapak bisa ditolak ya Bapak ya? Begini Bu, tadi saya lihat bahwa setelah saya periksa rupanya ada catatan dari tim penilai bahwa makalah saya ini salah satu tidak sesuai dengan tujuan sistematika penulisan makalah. Makanya saya ditolak Bu. Jadi saya khawatir ini saya tidak bisa diterima lagi Bu gitu. Oh begitu ya Bapak ya. Atau mungkin sudah ada ISBN-nya Bapak? Nah itulah Bu, yang satu lagi ini makalah ini sudah salah lagi, ISBN-nya masih belum, jadi belum bisa dinilai oleh tim penilai Bu. Jadi inilah permasalahan berkas saya ini Bu, maka belum bisa diterima untuk dilanjutkan Bu. Oh begitu ya Bapak ya. Mungkin nanti setelah ini apa kira-kira yang Bapak akan lakukan Bapak agar berkas ini nanti bisa keterima lagi Bapak sama tim penilai? Iya, itulah Bu. Setelah saya pikir-pikir Bu, memang makalah saya ini harus saya perbaiki Bu. Itu pertama saya perbaiki. Nah setelah saya perbaiki, saya langsung mengajukan kepada tim yang beri SN Bu, itu di LIPI. Nah setelah itu baru saya ajukan lagi ke tim penilai untuk dinilai lagi apakah ini sudah memenuhi syarat atau belum dalam rangka kenaikan pangkat. Nah, itu Bu. Berarti sekarang Bapak bagaimana untuk memperbaiki makalah Bapak tadi? Yang akan Bapak lakukan tadi setelah Bapak sudah memperbaikinya, Iya. atau Bapak akan mencari solusi lain? Saya rasa betul Bu, saya akan mencari solusi. Saya akan baca lagi susunan cara pembuatan sistematika pembuatan makalah. Nanti di situ nanti saya akan memperdomani, saya memperbaiki lagi. Nah selanjutnya rencana saya kalau sudah menyempurnakan makalah saya akan meneruskan untuk mendapatkan ISSN Bu gitu. Nah setelah itu baru saya kasihkan lagi kepada tim penilai untuk dinilai kembali Bu gitu. Mudah-mudahan nanti makalah saya tidak ditolak lagi seluruhnya gitu. Iya, jadi komitmen Bapak ke depannya nanti dalam pengusulan berkas Bapak naik pangkat ini apa Bapak? Saya akan kembalikan kepada tim penilai Bu. Ya. Jadi setelah itu nanti dinilai baru bisa saya serahkan lagi ke Dinas Pendidikan untuk dilanjutkan dalam pengurusan berkas kenaikan pangkat saya Bu gitu. Ya, kapan ini kira-kira Bapak bisa siap untuk mengajukan kembali? Saya nanti akan mengajukan Bu setelah saya memperbaiki ini Bu. Ya mudah-mudahan dalam dikasih waktu saya seminggu lagi Bu gitu. Iya. Baru saya serahkan lagi ke sana. Ya mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam waktu cepat ini Bu. Ya, karena kalau misalnya terlambat nanti Bapak juga terlambat nanti untuk mengumpulkannya ke BKPSDM ya Bapak Betul Bu, betul Bu. Itu nanti ke BKSDM juga. ya. Jadi setelah ini berarti Bapak harus semangat lagi menulis Oke, dan Bu. menyusun makalahnya agar nanti insya Allah diterima oleh tim penilainya ya Bapak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Ya, atas jangan bingung semangatnya. lagi mukanya ya Bapak ya. Baik Bu, saya Ya. merasa termotivasi ya setelah saya ngobrol dengan Ibu dan saya akan melakukan hal ini Bu Iya. sampai tuntas. Ya, Bapak pasti bisa ya. Pasti Bu, sama-sama Semangat ya, Bu. Bapak, ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Pak, ya sama-sama Izin, Pak. Pak, ya. Sukses. Amin, Ya, Pak, amin, Pak. Ya Pak. Mari Pak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku observer dari kegiatan kucing antara coachnya Ibu Nerliza dan kucinya Pak Herman Hulu. Pada kesempatan kali ini mereka berdua mengangkat sebuah kasus yang bertema kendala kenaikan pangkat yang dialami oleh kuci yaitu Bapak Herman Hulu. Dari dialog kucing tersebut antara kuci dan coach telah menjalankan alur tirta sebagaimana tujuan yaitu berkas kenaikan pangkat yang ditolak. Kemudian identifikasi masalah, ternyata dalam dialog tersebut
sudah terangkum. Permasalahannya dikarenakan berkas makalah yang kurang, sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan pangkat. Antara lain, belum adanya ISSN. Kemudian rencana aksi. Dalam dialog tersebut sudah menampilkan dialog yang akan adanya perbaikan, penyempurnaan makalah dalam kenaikan pangkat tersebut, seperti pemenuhan ISSN. Dan yang terakhir, pada alur tirta adanya tanggung jawab dari Kuci, yaitu Pak Herman. Beliau akan menyerahkan penyempurnaan makalah dalam kenaikan pangkat ini dengan target waktu 1 minggu demi kelancaran dalam proses pemberkasan kenaikan pangkatnya. Itulah yang dapat kami sampaikan selaku observer. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dalam kegiatan kucing ini akan menambah referensi kita dalam dunia pendidikan ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mabuk. Dari mana Bapak? Waduh, saya tergesa-gesa Bu. Habis kegiatan saya begitu padat terkait dengan kegiatan program pendidikan guru penggerak ini Bu. Oh, hati-hati Bapak ya. Ya, saya minta maaf sekali lagi Bu ya. Iya Pak, saya Ya, mau maaf. ke kelas itu ya Pak ya. Oh iya, saya lanjut Bu ya. Terima Iya. kasih Bu. Oh iya Bu, nanti saya minta waktunya untuk ketemu dengan Ibu. Nanti istirahat ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Ya, Nanti di kantor ya. ya Bu, terima kasih Bu. Waduh, bagaimana ini? Sudah hampir due, tugas begitu banyak. Luar biasa kegiatan guru penggerak ini. Kalau seperti ini, wajar kalau dengar teman-teman ketika mengikuti kegiatan calon guru penggerak banyak yang harus gagal. Mungkin apa yang harus saya lakukan terkait dengan pembelajaran guru penggerak harus menyerahkan tugas berupa video visual ini. Siapa yang harus saya mintakan bantuannya ini? Saya bingung kalau tugas ini tidak selesai. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak. Ini mau menghadap Ibu Helda. Saya mau mengganggu Ibu Helda Bu. Oh, Sebagaimana yang kemarin Oh, yang saya sudah tawarkan, mohon bantuannya Bu. Oh, boleh Pak. Silakan minum Bapak. Ya, terima kasih Bu. Bu, Apa? sebagaimana tadi yang telah terjadi di luar, saya begitu tergesa-gesa. Mohon maaf kejadian tadi sekali lagi Bu. Iya, nggak apa-apa. Oh ya Pak, sepertinya Bapak capek atau buru-buru. Aduh. Silakan minum dulu ya Pak ya. Tenangkan Tadi dulu. sudah mengganggu Ibu, sudah menabrak Ibu. Ini dikasih lagi minum. Terima kasih Bu. Supaya tidak stres gitu Pak. Memang benar Bu. Saya selama menjalani kegiatan di guru penggerak ini, saya dikejar oleh waktu Bu. Bagaimana dengan Ibu Helda? Apakah aman Bu kegiatannya? Alhamdulillah aman Pak. Terus tujuan Bapak tadi apa Pak? Yang ingin dibicarakan dengan saya ketika Bapak menabrak saya tadi? Saya tadi sebenarnya begini Bu. Tugas melaksanakan video guru penggerak ini kan begitu banyak Bu. Iya. Tapi satu dapat saya lakukan, kemudian 2, 3, 4-nya itu begitu berat Bu, sulit untuk saya kerjakan. Oh, ternyata masalah tugas-tugas CGB ya Bapak ya. Benar Bu, Terus terkait yang dengan penyelesaian tugas berupa video Bu. Oh, video visual ya. Iya. Terus yang Bapak inginkan itu yang seperti apa seharusnya itu? Jadi permasalahannya ini saya sudah coba upgrade laptop saya ini Bu, tapi
Ya namanya bukan latar belakang saya orang IT Bu, jadi seringkali terkendala permasalahan menyelesaikan tugas video ini Bu. Apakah itu terkait dengan aplikasinya yang saya kurang begitu paham, demikian pula dengan sinyal tempat tinggal saya itu Bu. Saya tinggal di tempat baru Bu, jadi tempatnya agak dalam dan banyak pepohonan Bu. Jadi kurang sinyal ya. Iya. Terus aplikasi yang Bapak gunakan itu apa, Pak? Aplikasi ini saya dari awal sudah menggunakan Canva Bu, tapi aplikasi Canva ini untuk video-video yang durasinya panjang seringkali terkendala. Padahal kalau mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti Pak Herman Hulu, Ibu Nerliza, saya kurang tahu kalau Ibu sendiri, kalau mereka itu pernah bercerita aplikasi apa itu KineMaster, Capcut, dan aplikasi apa lagi saya lupa sih Bu. Oh iya, berarti Bapak selama ini menggunakan aplikasi Canva ya? Benar Bu, benar Bu. Jadi itu agak sulit karena sinyal Bapak itu agak kurang. Benar Bu. Terus rencana Bapak agar permasalahan yang Bapak hadapi bisa terselesaikan itu bagaimana Pak? Jadi setelah saya coba renung-renungkan, mendengar dari apa yang kita obrolkan tadi Bu, saya akan coba selain mempelajari aplikasi yang selama ini saya pakai berupa Canva, saya akan coba belajar aplikasi yang lain seperti Filmora, KineMaster, dan yang lain-lain Bu. Bagus itu Bapak. Kemudian saya baru ingat Bu, kalau permasalahan terkendala dengan sinyal, kalau saya hanya menggunakan HP, mungkin ada baiknya menggunakan apa itu Bu? Wi-Fi apa itu Bu ya? Iya, Wi-Fi. Oh iya ya. Jadi saya akan coba sampaikan dengan istri bahwa kegiatan guru penggerak ini memang harus ditunjang dengan Wi-Fi dan lain sebagainya tadi Bu. Kemudian kira-kira kalau saya itu mencoba kolaborasi dengan teman-teman mungkin bagus Bu ya. Saya akan coba kolaborasi dengan teman-teman seperti Ibu Nerliza, Pak Herman, itu mereka banyak sekali tutorial-tutorial terkait dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah saya sampaikan tadi Bu. Iya bagus Pak, coba kolaborasi dengan mereka karena mereka juga masternya kan Pak. Oh benar Bu ya, oh benar. Terima kasih Terus Bu. bagaimana kira-kira Bapak, kapan Bapak mau merealisasikan rencana Bapak itu? Jadi saya akan realisasikan ini secepatnya Bu. Ingat loh Pak, tugas ruang kolaborasi modul 2.3 kita due date-nya tanggal 8 loh, besok loh Pak. Tugas ini Iya Bapak. tanggal 8 besok Bu. Iya Pak. Waduh, Desember ini Bu. Iya. Wah, ini sudah keburu-buru. Jadi memang ternyata kalau kita sudah salah langkah, maka banyak permasalahan yang kita hadapi. Insya Allah Bu, kalau begitu saya akan sesegera mungkin, bila perlu saya akan pulang nanti menemui teman-teman kita tadi yang mereka sudah saya lihat di kegiatan ruang kolaborasinya, mereka begitu aktif menyelesaikan tugasnya. Iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Ya, atas bantuannya. Semangat ya Bapak Ya, ya. air minumnya saya bawa Iya, ya. Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nerliza, calon guru penggerak angkatan 6 Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan dalam program Guru Penggerak angkatan 6. Saya di sini selaku observer atau pengamat dalam kasus yang diperagakan oleh coach yaitu Helda Popriani dengan coachnya Azamaani. Dalam proses praktek coaching model Tirta yang sudah saya amati dalam prakteknya, alhamdulillah model Tirtanya sudah terlihat, di mana pada tujuannya sudah terlihat bahwa coach dan coachee telah memperlihatkan tujuan yang sangat jelas tentang masalah yang dihadapi oleh coachee.
kemudian identifikasi, di mana dalam proses identifikasinya sudah terlihat bagus juga, di mana terkendalanya CGP dalam menyelesaikan tugas video ataupun dalam bentuk audiovisual yang harus diupload di LMS. Kemudian kucinya juga, di mana jamaah ini mengalami kendala, yaitu kendala sinyal. Lalu dalam rencana aksinya, nantinya Kuci Ajamaani ini nantinya akan berusaha untuk bisa belajar aplikasi edit video yang lain selain Canva, bisa Filmora, bisa KineMaster, kemudian pemasangan WiFi di rumah, sehingga nantinya dalam menyelesaikan semua runtutan tugas di LMS bisa dilaksanakan dan bisa diselesaikan sebelum due date. Kemudian Kuci juga menyampaikan bahwa rencana aksinya akan melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kompetensi dalam aplikasi video dengan baik atau lebih menguasai. Kemudian dalam tanggung jawabnya, nantinya Kuci Pak Ajamaani ini akan senantiasa optimis dan juga mau berkolaborasi serta menyelesaikan tugas sesuai dengan due date, bahkan tetap tepat waktu dan tidak tergesa-gesa atau berkejaran lagi dengan waktu. Mungkin itu saja pengamatan yang bisa saya sampaikan dalam umpan balik proses praktik kucing model Tirta kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Waduh, assalamualaikum. Bapak maaf Pak, tidak Waduh, konsentrasi. kok ibu Waalaikumsalam Pak. melamun? Kenapa nampaknya ibu kurang begitu semangat akhir-akhir ini, Bu? Ya itulah Bapak, sepertinya saya itu dikunci sama Bapak. Bapak ada waktu hari ini? Atau sekarang Pak kebetulan masih jam istirahat? Oh benar-benar. Jadi sekarang suasananya anak-anak sedang istirahat, kita manfaatkan. Jangan sampai terlalu lama ibu Iya. mengalami suasana yang seperti ini. Iya Pak, boleh. Di mana kira-kira? Kita ke sana? Di taman, Bu? Iya. Ya, kita langsung menuju taman. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Mari Bu, silakan Bu. Iya. Harus semangat. Jadi di sini santai, jangan sampai sama ibu mengajar di sekolah ini dulu. Wah, ada teman. Oh iya, Pak Ajamaani. Siang, Pak Herman. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gitu. Ngapain Pak? Biasa Bu, saya lihat apa lembaran kerja anak-anak gitu. Kami bisa merisa. Kita ngobrolnya di sini aja, Bu. Oh boleh Pak. Ini ada guru senior kita. Duduk, Bu. Silakan, Ya, Pak. ibu sama dulu, Bu. Silakan, Bu. Jadi Sekali sepertinya Bapak Herman ya. Biasalah Bu, tugas kita sebagai guru kan seperti ini, Oh Bu. iya, Gitu. luar biasa guru. Sepertinya Pak Herman sibuk sekali beberapa hari Iyalah ini ya. Bu, Pak. Kita sebagai guru ini kan memang itulah tugas pokok kita untuk apa? Untuk mengoreksi nilai-nilai anak. Mungkin saya tertarik sekali tulisan anak ini, Bu. Gitu. Makanya saya memperhatikan sekali ini nih, Bu. Tugas anak ini. Memang Bapak super banget Pak ya. Memang beliau Biasa ini lah, guru Pak. senior. Iya. Begitu menginspirasi kita guru-guru yang Iya, masih benar, Bapak, ya. muda ini. Oh ya, Bu. Ya Pak. Kalau saya perhatikan beberapa hari ini seperti tadi, saya melihat ibu begitu murung, begitu kurang begitu semangat dalam melaksanakan tugas kita di sekolah ini.
Iya Bapak, sebenarnya saya tuh sudah lama sekali mau bercerita dengan Bapak, tapi takut mengganggu waktu Bapak. Tidak jadi masalah Bu, kita kan teamwork, kita satu sekolah dan kita harus banyak berkolaborasi. Mungkin pengalaman yang saya alami selama ini bisa menjadi motivasi bagi Ibu. Mengapa Ibu nampak kurang begitu semangat Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mungkin karena saya itu kurang bisa memanage waktu ya Pak ya, antara mengurus rumah tangga, terus dengan tugas-tugas mengajar saya di sekolah, sehingga saya itu kurang tidur. Jadi bangun pagi itu lesu, kebawa sampai ke sekolah Pak, begitu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau begitu, bagaimana supaya Ibu tidak lesu? Harus lebih semangat dan energik dalam menjalankan tugas kita di sekolah ini. Oh iya, berarti mungkin saya itu perlu memanage waktu, lebih baik memanage waktu lagi Pak ya, supaya saya bisa lebih segar, lebih tidurnya tidak terlalu kurang waktu gitu, Pak ya. Oh ya, pengaturan waktunya. Iya benar Pak. Antara waktu tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga tugas di sekolah. Iya Pak, benar Pak. Ini ide cerdas ini Bu. Iya Pak ya, berarti saya harus lebih rajin lagi memanage waktu saya Pak ya. Kira-kira kapan Ibu dapat melakukan perubahan ini? Secepatnya dong Pak, karena kan saya tidak mau berlarut-larut di dalam kelesuan saya ini. Ya kami juga begitu senang selaku teman sejawat ini. Kalau kita satu komplek ini seperti Ibu Helda, teman kita dan yang lainnya begitu semangat dalam melaksanakan tugas di sekolah. Semangat Bu ya. Iya Pak, semangat. Terima kasih Bapak ya. Benar-benar. Berkat Ya, pencerahan ya, Bapak, ya. jadi Ibu Heldanya lagi jadi lebih semangat Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Kita lanjut dengan nampaknya bel sudah berbunyi nih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Iya, kelas bareng Pak ya. Ayo, mari. Ayo, Bu. Halo teman-teman guru hebat yang luar biasa. Salam dan bahagia. Kita ketahui bersama bahwa di dalam kasus yang dihadapi oleh Ibu Helda yang di-coaching oleh Pak Al-Jamani, kita melihat bahwa alur tirta yang tertera di sana sudah, menurut saya sudah terpenuhi, di mana tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Helda itu adalah kurangnya semangat di dalam melakukan tugas sebagai guru dalam pembelajarannya. Nah, tentu di dalam hal itu juga ada identifikasi yang terjadi di sana bahwa Ibu Helda ini banyak beban pemikiran sehingga dia kurang bisa memanage waktu, ya, karena kesibukan yang lain. Dan di situ juga ada rencana aksi yang muncul di sana, di mana Ibu Helda menyadari apa sih yang menjadi kelemahannya di dalam dia kurang semangat. Jadi bahwa dia akan memanage waktu, dia akan merubah cara mengajarnya, dan dia akan semangat di dalam hal ini. Dan dia akan merubah pola pembelajarannya, dan dia akan lebih semangat lagi. Nah, di situ yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, saya melihat di sana sebagai observator bahwa Ibu mulai muncul semangat, di mana di raih wajahnya tadi kita bisa melihat bahwa ia akan semangat dan ia akan melakukan segera tanggung jawabnya untuk lebih semangat dan tidak lagi lesu seperti yang kita lihat dari awal. Semoga Ibu Helda semangat di dalam pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia.